Betul, betul, betul. Ya. Jadi kita nggak kamu harus kayak gini loh, cari pulau lagi bahan sama keluarga. Yang penting tersedia di lingkungan kita. Jadi nggak mempersulit. Mencetak pulau ke keluarga kita ya, gawat kita. Boleh. Kalau ada benang, biasanya di rumah-rumah kita masing-masing ada benang ya, Bu ya. Kita kan suka jahit seperti itu ya kan. Itu bisa, nggak ada masalah. Satu tongkol benang itu aja udah bisa berapa banyak perangkat kita buat. Bisa ya. Daun rambutan nanti kami pakai. Oh banyak di sini. Daun rambutan untuk Seperti itu. Apanya Bu? Oh materinya Bu Widi? Oh enggak, nanti gini. Saya akan kirimkan ke Ibu Lurah Iya. saya Bu ya. Yang itu ya boleh Bu ya. Materinya, bahannya ya, bahan materinya itu nanti kita buat satu, nanti kan bisa banyak atau bagaimana ya? Oh ya. Ya betul, betul Bu. Sama usia kita juga sama, kami pun udah supaya menanya kami mungkin karena baca-baca aja lagi. Dengan metode perangkap yang ini satu lagi, ini dengan cara yang seperti ini kita bisa juga ikat dan gantungkan, ya, sehingga nanti lalat masuk dari sini. Nah, ini mulutnya kan besar, di dalam kecil dia akan terperangkap dengan aroma. Nah, setelah nanti dia masuk ke sini dia akan susah keluar karena dari sini mulutnya kecil. Jadi di dalam ini kita akan berikan juga nanti dengan larutan deterjen. Ini kita akan gantungkan juga seperti ini. Nah, ini bisa kita gantungkan di pohon jambunya lagi. Nah, ini yang kita harapkan nanti. Coba kita tes ada nggak lalatnya di situ yang masuk. Nah, pohon jambu aja ya. Hujan. Oh lagi hujan ya. Iya. Iya. Deterjennya. Tapi jangan begini ya Bu ya. Lah baru ditaruh langsung, ih kok nggak ada hamanya gitu ya. Bukan gitu ya Bu ya. Di samping melarutkan minyak pasir yang ada pada daun cengkeh, juga racun buat serangganya. Iya lah, racun cuma kita serangga. Iya betul. Kalaupun tak mati-mati kali, udah oyong-oyong ya. Iya, penting sih malah. Kalau udah oyong-oyong, tingkat oyongnya tinggi kan udah sekarang udah kita datang tuh tinggal buang kita Bu. Ya kan Bu ya. Makanya janganlah udah kita taruh perangkat 2 bulan baru kita tengok-tengok lagi, terbang lagi lah dia ya kan. Karena masih oyong-oyong dia Bu. Nah, seperti itu. Jadi paling tidak kan 2 hari kita intip-intip lah pula perangkat kita ini kan. Nah, jadi beginilah cara untuk melakukan pengendalian hama yang sederhana, yang lebih ramah lingkungan, itu yang tujuan kita. Karena kalau selalu menggunakan pestisida, yaitu dia residunya, kemudian nanti memang samping harga pestisida itu sendiri kita sekarang relatif mahal, tapi kita mungkin yang paling concern kita itu kan kepada kesehatan kita. Apalagi dalam keadaan seperti ini kita harus terus meningkatkan kesehatan kita, nggak menumpuk racun yang akan kita masukkan ke dalam tubuh kita. Jadi maksudnya, jadi dengan apa yang bisa ada di sekeliling kita manfaatkan untuk bisa kita gunakan buat tanaman kita. Baik tanaman yang lain pun nanti bisa digunakan ini sebagai, kalau untuk lalat buah dia bisa menjadi sebagai bioantaratan atau perangkap, untuk hama yang lain dia bisa berfungsi sebagai pestisida nabati. Jadi bisa jadi semprot ya? Bisa. Sekarang kan banyak juga untuk apa? Untuk anak buahnya. Iya. Daunnya bercampur ada Bisa. Iya. Bisa. Jadi ini dia berfungsi sebagai pestisida nabati. Nah, airnya ini bisa ibu semprotkan ke tanaman juga, terutama juga dia tinggi juga anti jamurnya. Untuk bunga juga bisa. Bisa. Kelakuannya itu mati gara-gara. Bisa. Ya, terutama yang kalau gini memang banyak anti jamurnya, anti funginya. Jadi kan banyak kita tanaman kita yang jamuran, ada kutunya, itu bisa. Berarti banyak manfaatnya juga. Ya. Kirain untuk itu lagi. Resikonya Bu lebih kecil, bahkan kalau karena saking kecilnya itu bisa diabaikan dibanding dengan bahan kimia. Jadi kalau ibu gunakan sama tanaman-tanaman yang lain itu nggak masalah. Asalkan jangan diminum ya Bu. Ya, saya kan karena tahu, aduh ini enak kan. Tapi kalau untuk tanaman, efek dari kepada tanaman itu bukan hanya kepada jamur air, ke yang lain juga. Bisa.
Karena ini bukan bahan kimia. Karena kalau kita baca bahan kimia ya Bu ya, di labelnya, di kemasannya itu kan bilang ada kekhususan ya, gitu ya kan? Untuk tanaman ini bla 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 gitu ya, dengan dosis ini, bahan aktifnya segini. Nah itu berarti hanya kita bisa gunakan itu kepada tanaman yang dianjurkannya. Nah kita pun deg-degan kalau kita gunakan untuk tanaman lain, mati pula nanti tanaman itu kan Bu. Tapi kalau ini resikonya sedikit sekali, jadi bisa kita gunakan. Nah seperti itu. Bu Widi ada lagi mau di enggak? Ada yang mau didiskusikan, kita diskusikan. Ada diskusikan aja. Ini memang tadi udah sekalian diskusi ya Bu ya. Ya, lebih enak seperti itu. Ya, enggak bisa. Cuma saya nambahin mungkin nanti kalau saya salah bisa dikoreksi sama Ibu Widi karena saya bagian agroteknologi, karena saya juga ada baca-baca. Kami di sini kan bukan, memang basic kami agroteknologi, tapi kan kami tidak kaku ya Bu di agroteknologi aja. Misalnya Bu Widi pun tidak kaku di hama saja, mau juga nambah ini. Jadi yang sejauh yang saya sudah lakukan penggunaan bahan nabati ini, aplikasinya itu tidak bisa kita buat dalam rentang waktu yang terlalu lama. Jadi aplikasinya itu sesering mungkin. Iya. Beda sekali dengan yang sintetis kalau kita bilangnya bahan-bahan kimia. Karena ini sudah dilakukan proses secara kimiawi dengan penambahan-penambahan yang lain-lain. Saya pun tak pahami bahan-bahan kimia ini kan Bu ya. Bahaya juga saya kalau menguasai terlalu banyak, blank juga otak saya kan. Jadi khusus ke tanaman. Jadi kalau saya ini sangat berbeda. Jadi pemanfaatannya, pengalaman saya gunakan itu rutin. Rutin. Kalau ini kan ada interval Bu. Kalau bahan kimia misalkan yang semprot ada interval ya, seminggu 2 kali gitu ya kan Bu ya. Ada yang seminggu sekali. Kalau ini kita memang agak lebih rutin dibanding dengan yang bahan kimia.